Alhamdulillah. Ini teman-teman banyak ngumpul nih, tapi ngumpul juga bahas yang penting nih soal Jakarta Horror Screen Festival. Dan yang terutama sudah tadi udah scan. Oh iya udah, scan. ini juga udah. Sekali lagi biar Abdul ya. Biar yakin. Biar yakin, tambah yakin. Yakin-yakinnya. Jadi Kali ini apa nih Ki? Ini Jakarta Horror Screen Festival ini pandemi ini kan juga udah horor ya, karena juga menelan korban cukup banyak gitu kan. Tapi tetap pesannya kita nggak boleh diem, tetap kita harus bergerak, ya kan. Jaga jarak, pakai masker, selalu bersih, dan tetap kreatif. benar. Jadi corona jangan sampai membunuh kreativitas. Tetap berkarya. Harus tetap berkarya, harus ini. Makanya kali ini membahas Jakarta Horror Screen Festival itu membahas pandemi menjadi inspirasi untuk cerita film horor. Wah. Karena memang itu juga ini ternyata di musim pandemi justru kreativitas itu pada muncul. Banyak orang yang Terima terima kasih. Ini asistennya Pak Toto yang baru. Iya baru. Asisten dadakan. Tadi sebelum action ini sempat berantem loh mereka berempat ini. Bukan asisten dadakan, mendadak asisten. Itu bisa judul film bagus juga. Gara-gara pandemi jadi mendadak asisten. Tapi sebenarnya asik gini jadi rebutan deh. Tapi bener ya Bang Kiki, pandemi itu bisa jadi inspirasi untuk di film horor gitu. Nah beliau nih wartawan nih, jadi tahu tuh wartawan film kan. Basically kalau didasari oleh skrip cerita, itu sih bisa dari namanya film horor atau misteri bisa bersumber dari manapun itu. Ya. Bahkan di karang dalam tidur sekalipun juga bisa jadi. Juga kan. Yang menarik memang kalau ada banyak sih rekomendasi dari beberapa film MPA Hollywood sana yang memang punya latar belakang inspirasi cerita dari wabah. Oke, iya. Ya kan? Meski kadang-kadang nontonnya juga harus hati-hati karena terlalu disisipkan yang intrik-intrik politik lah itu biasa. Iya. Dan ada beberapa kategori basic tentang film yang didasari atau terinspirasi dari wabah yang pernah terjadi. Yang kadang filmnya itu nggak masuk kategori genre horror. Justru masuknya mungkin action. Salah satunya yang masih ada di action, adventure atau thriller, action thriller itu seperti kita nonton film zombie. Ya. Ya kan? Ada sebagian publik itu menganggapnya itu film horor. Ya saya juga belum mafhum banget kalau zombie dibilang film horor di sebelah mananya, karena itu ceritanya mayat hidup membabi buta, ngamuk-ngamuk gigitin orang lain yang nggak punya dosa, nggak punya salah gitu ya. Ya tapi ada satu yang di awal 2000-an kalau nggak salah, antara 2002 2003 itu ada film terjadi di awalnya di Inggris ya, 28 Days Later. Ya. Itu ternyata juga menginspirasi banyak sinias di Hollywood untuk itu coba bikin kayak begitu Tentang wabah ya. ya kan? Bahkan film dari PlayStation Resident Evil pun juga coba mepet-mepet ke situ gitu loh, coba lari, mencoba untuk liar gitu loh dari frame asli dia. Nah, lalu satu kemarin saya nonton film yang masih menggunakan bukan masih menggunakan, maksudnya filmnya itu menggunakan footage kamera, host gitu. Oh, Itu pabrikan dari OTT Amerika juga, dan itu mereka kalau didasari narasinya, film itu dibuat saat lockdown di London kemarin, lockdown COVID-19 di London. Dan durasinya juga nggak panjang, pendek, karena film itu menceritakan secara visual komunikasi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi mereka bikin filmnya harus sesuai, endingnya itu sesuai dengan tamatnya penggunaan Zoom itu lumayan nakutin. Saya nonton sampai 4 kali 5 kali tetap aja ketakutan kaget. Nah, tadi saya menggarisbawahi bahwa menurut Bang Kiki ini zombie tidak serem gitu, dan bukan kategori horor. Saya pengen nanya nih ke empat wanita cantik nih. Oh iya. Menurut kalian nih horor itu seperti apa sih? Dan takut nggak sih kalau zombie itu, takut nggak sih? Helen juga ya, Helen dulu ya. Kalau aku sih takut dia ngeliat
zombie itu kayak udah takut sendiri aja gitu. Kita biasa aja ngeliat aku. Ya Allah, kata kayak cerita tadi kan belum gitu. Zombie nggak ada kesini. Zombie ini Berarti gigit kayak Tadi aku takut sih, takut kayak Nah, nggak ngerti kayak sesuatu serem aja gitu. Tapi Apalagi dikejar-kejar dia gitu Dikejar. kayak ya Allah kayak tapi menurut Helen tuh yang horor itu yang seperti apa sih? yang horor banget tuh tapi lebih serem lagi kalau cerita yang Indonesia kayak Susana zaman dulu itu tuh kayaknya aku nggak tahu sih suka banget dan walaupun serem walaupun nonton sambil gini nih walaupun gini nontonnya kalau tutupin tapi tetap gini karena kayak menarik aja gitu. Apa ya nggak tahu kisahnya tuh kayak menarik aja gitu kayak buat aku takut tapi aku penasaran pengen nonton walaupun udah diulang terus tapi tetap nggak ada bosennya gitu. Nah, Susana itu hantunya hantu lokal yang hidup di sekitar kita. Iya lagi. Lo yang Begal ini dulu nih. menggaris bawahi. Iya. Nanti lanjut. Ya kan. Nih Ratu Begal. Kalau menurut kalian sendiri ya, kalau film zombie tersebut ya, karena kan itu sebenarnya film zombie tersebut itu inspirasinya adalah bahwa emang sebenarnya sebelum terjadi film zombie ini sebenarnya sudah ada riset dulu nih. Sebenarnya zombie itu diangkat dari cerita di mana penemuan riset di mana emang zaman sekarang kan gila ya, terutama dunia Eropa ya yang kalian tahu bahwasanya emang sebenarnya tersebut itu ada. Jadi zombie itu sebenarnya ada karena dari bahan riset yang mereka bikin supaya gimana caranya orang Amerika itu untuk memperpanjang usia sebenarnya itu yang dicari. Nah, kenapa terjadinya zombie itu sendiri? Karena kan sesuatu riset yang diadain itu kan ada pun gagalnya. Nah, yang ketika itu gagal tuh pasti akan jadi seperti itu dan sebenarnya itu udah ada makanya Kesalahan uji coba ya. Iya, dan makanya Valen tuh lebih suka nonton film-film Hollywood. Kenapa? Karena Valen yakin bahwa film Hollywood itu tidak akan terjadi kalau tidak ada riset sebelumnya. Nah, kenapa itu jadi? Contohnya salah satunya adalah Corona. Sebelumnya Corona terjadi nih, sebenarnya film Corona itu sudah dirilis dan sudah ada kalau misalnya yang jeli ya. Itu sebelumnya Valen pernah nonton film Corona tersebut, pernah ada dan Apa pernah judulnya dirilis. waktu itu? Aduh, aku lupa judulnya, sampai lupa judulnya. Tahun Karena aku 2011. kalau nggak salah itu. Ya, Nah, seperti itu. Makanya Valen tuh lebih senang ya nonton film Hollywood ya atau Eropa ya. Dan nanti orang Eropa sendiri itu kalau mau bikin film tuh berdasarkan riset yang sudah ada dan pernah terjadi. Kayak Resident Evil itu sudah ada. Kenapa Valen tahu itu? Karena Valen kan banyak ya teman-teman yang di sana. Salah satunya ada juga dari FBI. Sebenarnya nggak boleh buka ini gitu. Jadi sebenarnya memang ada gitu. Makanya kalau Valen bilang film zombie itu menyeramkan apa enggak? Sebenarnya sangat menyeramkan. Karena apa? Yang riset tersebut itu menggunakan makhluk atau manusia yang dijadikan riset. Nah, kan ngeri ya kalau misalnya manusia terus yang tadi yang kita normal terus diculik atau gimana sebagai bahan riset terus tiba-tiba gagal menjadi seorang zombie. Berarti kalian setuju bahwa zombie itu termasuk horor ya? Horor banget karena apa? Itu kan menggunakan berdasarkan riset yang nyata sebenarnya itu berdasarkan riset nyata dan memang itu sudah terjadi. Itu horor banget karena dengan secara tidak langsung manusia tuh di sini dijadiin bahan Uji coba ya, kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Kalau Valen untuk setan lokal itu nggak serem sih buat Valen karena apa? Bola ke Bali. Karena berdasarkan logika Valen ya, karena Valen kan memang kecil udah di Europe, jadi sebenarnya setan tuh bisa dikalahkan dengan diri kita. Bahwasanya mereka kan punya dunia lain. Paling setan tuh cuma apa sih? Cuma nakutin kita doang kan. Udahnya tuh paling kalau kita takut ya kita yang kabur atau setan yang kabur, itu aja sih sebenarnya. Keimanan kita lebih kepada keimanan gitu. Tapi kalau yang namanya bahan riset percobaan itu lebih mengerikan karena entah kapanpun itu pasti akan terjadi. Makanya Valen sering menggali lebih senang ke film-film Hollywood ya karena berdasarkan logika dan emang itu benar-benar terjadi berdasarkan riset mereka. Nah, sekarang giliran Elsa nih. Udah gajian belum kemarin? Gajian dari Mas Toto. Belum, katanya nanti tahun depan. Waduh. Si Mas Toto. Nah, menurut kalian gimana nih? Elsa. Elsa pengen lagi. Elsa, zombie itu menakutkan nggak? Sangat menakutkan. Menakutkan. Karena kan dari film yang pernah aku lihat ya, kayak misalnya itu manusia jadi hantu gitu kan, terus tiba-tiba nanti gigit siapa tiba-tiba jadi hantu lagi, terus udah gitu lebih menakutkan daripada Itu hantu apa MLM ya? Boleh dibilang hantu MLM itu. MLM soalnya jadi itu abis kan digigit. zombie habis ini jadi Digigit sama prospek hantu gitu lagi kan. itu lagi di prospek lagi. kayak vampir kan. Iya kan, bener gak sih? Digigit dia nular kan, dan terus Oke. kadang mikir oh iya ya begini ya gitu. Jadi lebih serem aja sih dibandingkan kayak film-film horor
yang lainnya. Nah kalau sama horor lokal takut sama mana? Buatan luar atau gimana? Takutan Mas Kiki. Berarti hantunya Mas Kiki dong ya. Gue nungguin jawaban serius ya kan. Jawabannya Mas Kiki. Besok bikin judul hantu Kiki ya. Tapi nanti kalau saya bikin film dia sejering zombinya aja. Iya. Gak apa-apa, ntar Mas Kiki saya gigit. Maunya Aku dia. mau juga jadi korban. Nah, Mas Kiki gimana nih? Oh, kasir juga boleh. Oh, Oh iya dong, harus. Punya Semua harus berpendapat. Iya, benar. Gimana? Kebebasan berpendapat kan. Kalau aku sih mau hantu, mau apa zombie, emang horor sih, tapi lebih horor kalau nggak punya duit sih. Benar banget sih. Bener. Dan lebih horor lagi ketemu. Judulnya hantu dompet ngesot itu. Enggak, dan lebih horor lagi ketemu mantan tiba-tiba. Udah nggak punya duit, ketemu mantan. Mati udah. Mantannya Lebih gigit horor. lah. Kayaknya lebih horor nggak ada daripada dia. Itu udah jalan sendirian malam-malam dari jauh nampak begitu deket mana? Horor banget. Mantannya minjem duit lagi ya. Iya. Itu filmnya judulnya gini, untuk melegakan segalanya akan indah kalau ada dananya. Iya benar-benar banget. Iya kan? Itu kayaknya tahun depan Gi. Kayaknya tahun depan ketika corona selesai ya. Aduh muncul itu indah. Amin, iya. Kok topiknya jadi uang ya? Ya kamu yang bawa. Kalau menurut Pak Toto, ya cukup. Belum. Harus bersuara. Boleh, boleh. Gimana? Negara demokrasi semua harus Ayo dong Pak bersuara. Toto, Gimana? perwakilan dari. Oh, Ikut aja. Jadi Pak Toto. Nah, mau ngikut siapa nih? Semuanya. Pak Toto idem yang mana milih nih? Idem yang Pak mana? Toto, ingat sama aku kan? Baru loh. Nah, tapi sebenarnya Bang, sudah ada nggak sih film sinias Indonesia yang membuat film horor bertemakan corona? So far. Kalau so far, saya kemarin baru beberapa hari lalu saya dengar adanya juga film drama Drama ya? yang terinspirasi dari pandemi. Oh, Film drama baru juga dirilis. Entah itu mungkin mau ditayangkan di OTT atau di bioskop, saya kurang tahu. Baru kemarin, saya lupa namanya siapa. Kurang begitu dikenal juga sih kemarin. Tapi itu tadi hadirnya tiba-tiba muncul dengan tema pandemi COVID-19 ini, ya sebenarnya kan seperti yang tadi Mbak Ki bilang, tetap berkarya. Jangan industri ini, para pelaku seni jangan berhenti. Ya. Hanya saja kan persoalannya kita sudah berkarya, kita menunjukkan ini, lantas bagaimana cara memperlakukan karya itu? Artinya kalau karya itu buang duit kan, misalnya. Ya kan, artinya ini mau dijual kemana? Ke TV atau eksibitor digital yang baru, atau ke eksibitor bioskop, ya kan? Sementara kondisi seperti ini, ya bioskop pun dengan layar terbatas, dengan ruang juga yang terbatas, semua serba terbatas. Kalau kita jual itu saya katakan bikin film itu horor, ya kan? Saya buang, saya inspirasi kan, saya tertarik untuk bikin inspirasi tentang pandemi ini. Mungkin bulan Maret atau bulan April atau Mei atau Juni siap saya tayangkan, tapi situasinya belum normal. 2021 belum normal, mau diapakan? Ujung-ujungnya udah jual kopi. Jadi gini, itu juga nggak sepenuhnya peran pengusaha ya. Kan kita ada pemerintah. Pemerintah harus turun tangan juga untuk situasi kayak gini gitu loh. Nah justru harus hadir supaya karya dari sineas kita atau karya seniman lainnya itu bisa sampai ke pasar. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk Ya regulasi, melakukan regulasi. Ya misalnya 21 atau apapun, jangan 2 hari langsung diturunin, jadi diperpanjang lagi masa penayangannya, karena kan cuma 25% gitu loh. Jadi kalaupun misalnya penonton sedikit, tolonglah agak bersabar, karena kan ini. Jadi jangan buru-buru cepet gitu loh, jangan buru-buru cepet diturunin. Ya tapi kan problemnya kalau misalnya di layar lebar itu si sineasnya sendiri juga tidak berani menaruh duluan, ya kan? Karena kuota itu tadi sudah terbatas tuh. Gitu. Makanya lebih memilih ke misalnya OTT, ya kan? Ya itu soal lain ya, itu soal teknis di lapangan. Tapi paling nggak pemerintah harus hadir, bagaimana karya sineas itu bisa diserap oleh pasar. Dia harus membantu menciptakan pasar. Ya bukan hanya untuk dunia kreativitas ya, di pelaku usaha yang lain juga harus hadir. Ada ke ini sih menarik sebenarnya.
itu udah 10 tahun lamanya sejak 2009 itu dibahas tentang undang-undang perlindungan tentang hak layak. Memang apa yang kita harap seperti Mas Tugul mewakili banyak apa yang Mbak Ki sampaikan barusan tuh mewakili sekian banyak yang pernah dikeluhkan sampai dengan saat ini tentang hak tayang itu. Film baru dalam situasi normal lah, kita bicara tentang pandemi situasi normal. Saya bikin film mahal-mahal, baru 2 hari tayang, dapat layar sekian, besok udah diskon layarnya, udah turun semua. Tapi pemerintah pun kalau saya boleh bilang, ya kalau saya secara pribadi akan mau diharap gitu. Artinya pemerintah sudah meleluasakan dengan regulasi, dengan kebijakannya, ya udah silakan gitu. Kalau saya lebih simpel gini sih, nggak pengen juga saya berpijak kepada mungkin ada sedikit nyebrang dengan Mas Tugul, tapi sudah memutuskan. Nggak pengen juga saya ingin melihat itu sesuatu yang harus kita wariskan bertahun-tahun tentang regulasi, kayaknya akan capek di situ. Paling satu hal begini, kalau masyarakat, para sinias, para filmmaker, pelaku industri film ini kita mau hijrah masuk ke dalam mesin industri yang sebenarnya, maka ada sesuatu yang kita korbankan. Apa? Kanal instalasi local wisdomnya, ya kan? Karena film nasional berangkat dari itu, kearifan lokal. Jadi unsur budaya semuanya udah campur aduk dengan industri. Mungkin 50 tahun ke depan kalau bioskop masih ada, nggak akan lagi kita melihat sundel bolong atau kuntilanak dengan pakaian yang seperti sekarang ini. Ya kan? Ya kita udah masuk ke dalam area industri. Kalau masuk ke dalam area industri, maka saya bikin film yang harus gimana caranya saya balikin duit saya, cuan, untung, dan itu selera pasar. Kalau udah kayak begini, ya memang urusan kita, pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Pemerintah udah coba ngobrol ke para distributor, ya mereka udah ngikutin, ya kan. Bahkan ada yang pahit. Baru 1 hari, 2 hari, ada satu contoh film daerah, film horor juga waktu itu, yang dipahitin layarnya, karena dari distributor model sekian. Tapi di kampungnya dia, itu jumlah penontonnya bisa ratusan ribu. Artinya dia bisa berbanding dengan film yang memang skalanya diputar di banyak bioskop nasional. Ya kan? Jumlah penontonnya sama dengan kuota itu. Dan yang mau diapakan? Kenapa? Karena pun nih kawan saya 3 orang bikin film. Saya eksibitor punya bioskop, saya punya 100 bioskop dengan sekian banyak 100 layar. Mereka Mas Iki, tayangin nonton saya udah sama saya dulu. Ayo punya film ini kayaknya nggak jual. Kenapa? Ya nanti nonton sepi, AC mesti jalan, listrik mesti jalan. Saya mau nonton itu aja sebenarnya. Jadi kalau terutama inilah, saya coba balik ke pandemi tadi. Orang Indonesia ini kan paling suka dengan film horor, ya kan? Walaupun horor itu sampai detik ini juga masih dianggap sebelah mata, masih dianggap sebagai film yang misalnya bonus lah, bosan nonton drama, nonton laga silat dulu era 70-an, 80-an, ya kan, horor lah ini kan sebagai pelarian. Sebagai pelarian. Bahkan ketika ada satu teater, kita mau beli tiketnya udah penuh, yang ada jam 10, ya kan, kita mau nonton banget ini film, akhirnya kita tengok teater sebelah, ini kosong, lagi-lagi horor. Udah nonton yang ini dulu deh, sambil nunggu yang jam terakhir dapat film itu. Jadi jadi kompromi, terutama kayak tadi Mas bilang sama Mbak Ki bilang sama siapa namanya? Bongsor bilang perlu ada kompromi antara masyarakat pecinta film, ya kan, dalam memperlakukan karya. Tapi itu terserah, mau itu dianggap sebuah karya atau mau dianggap sebagai produk industri, silakan aja. Ada satu contoh, saya ambil filmnya teman saya, Mampu Jiwo, yang direktur sama Kinoy Azharudis, ya kan. Dan setiap posternya, ini melakukan, yaitu cerita asal muasal kuntilanak, terakhir kuntilanak. Tapi saya pribadi ketika saya nonton, this is not horror movie, this is not really horror movie, ya kan, this is mystery, drama mystery, udah, that's it. Gitu loh. Walaupun orang mengatakannya, wah itu horor, ya terserah aja. Gitu. Ya, artinya dramaturgi, terus line story, terus cara mereka itu menggiring atmosfer scene to scene itu kelihatan. Ini kayaknya bukan horor ya, karena rasa takut saya ketika nonton itu ya biasa aja gitu loh.
Film Nah, menurut horor Bagi kan gini, memang menurut Bagi film dikatakan film horor itu ya seperti apa sih? nggak harus ada setan atau hantu. Hmm. Horor itu personal bagi saya itu sesuatu yang mengerikan aja, dibayangkan atau dilihat. Bisa membangun rasa takut bagi Iya, penontonnya. itu aja. Film horor ya, dan satu-satunya film yang sukses mengundang decak kagum menjadi perbincangan banyak orang itu cuma film horor. Nonton, lihat film. Kadang-kadang kita sibuk nunggu karya sinias asing merilis filmnya di sini. Oh ini, begitu kita nonton, kayaknya biasa-biasa aja. Gitu. Dan saya memang menuntut kepada masyarakat, kenapa kita nggak melumerkan kepedulian kita untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada karya-karya sinias Indonesia, ya kan? Sehingga satu contoh lah, saya comot karyanya James Wan, The Conjuring. James Wan itu punya latar belakang ketika tahun 2004 dia merilis horor pertama dia, dan itu debut dia untuk film movie setelah dia beberapa kali dicoba untuk film pendek, judulnya Saw. Dan itu menggugah para gagasan-gagasan brilian orang-orang di Hollywood untuk berbondong-bondong bikin kayak begitu gitu loh. Itu, tapi itu nggak ada hantu, nggak ada setan, yang ada baku buluh gitu. Iya. Tapi kita nonton betapa itu mengerikan, menakutkan. Andai kata peristiwa itu terjadi, mungkin 100 tahun kemudian gitu, susah payah gitu, ya kan? Setelah itu dia coba mengembalikan atmosfer horor yang betul-betul drama, mengembalikan horor yang sebenarnya. Ada satu tujuan mulia dari seorang sinias seperti James Wan. Dia bikin Conjuring. Begitu saya nonton, kayaknya ini film dulu di tahun 80-an kita bisa ketemu ke alam lain, ya kan? Kayaknya film Indonesia banyak deh kayak begitu. Kenapa sekarang tiba-tiba harus orang asing yang bikin gitu loh? Kenapa kita tidak berupaya keras untuk mengembalikan itu? Satu, kepada sinias. Yang kedua, kenapa masyarakat tidak melumerkan kerinduan itu? Dia coba lagi dengan merilis, dia produserin merilis Insidious, yang pertemuan dua alam, ya kan? Itu kan terjadi ketika Jeffrey Wowoluntu atau Barry Prima dulu tampil dalam film Sundowol setelah ada angker segala macamnya. Gimana cara mengusir setan? Biasanya dipakai dia dan dibacain ayat surat ini segala macam, pergi. Jadi bahkan orang pun yang kalau menurut kita hanya orang tertentu yang bisa melihat kuntilanak, itu para pemain semuanya bisa melihat gitu, pergi banget, ya kan? Jadi apa ya si orang asli James Wan itu translate, kita sudah melakukannya puluhan tahun silam. Hanya saja mungkin ya para sinias kita juga sedang asik untuk melirik industri Hollywood. Kayaknya mungkin nih kalau kita bikin di sini gitu. Satu hal seperti kerabat Mas Teguh, Joko Anwar, gimana dia melihat membongkar meribut pengabdi setan itu menjadi sebuah tontonan yang modern, tapi tetap atmosfer horornya itu powerful. Nyaris kita nggak nemuin yang namanya iblis atau setan yang kacau, kecuali orang-orang mati yang berbondong-bondong. Ada zombie lah, kalau Islam ada zombie itu mayat hidup tuh berbondong-bondong ke dapur. Tapi lihat dengan tagline ibu datang lagi kalau nggak salah lewat Biar Kelunengan, itu udah berasa gitu. Ya dia berhasil membangun rasa takut, membangun Iya. ketakutan. Ya suksesnya di situ. Kalau yang nonton bisa ketakutan ya berhasil. Film humor, kalau yang nonton ketawa ya berhasil. Nah kalau misalnya nonton humor yang nonton ketakutan, masalah. Ada yang salah, Itu yang nonton dia salah lagi. Iya. Masa nonton sering buat ketakutan? Atau misalnya nonton humor, tiba-tiba marah, itu kan nggak lucu misalnya. Bisa loh, ini udah aku beli bayar, ternyata nggak lucu, kan marah. Tapi nonton horor banyak kan ada ketawanya juga. Horor komedi ya. Ada satu kemarin 2 tahun lalu kan juga sukses tahun horor Korea itu tren Busan tuh. Ya. Ya kan? Itu betul-betul horor yang berlatar belakang seperti wabah yang nggak jelas ya. Bahkan kemarin aja pertengahan 2020 Korea juga merilis sebelum tren Busan Part 2 ya kan? Itu juga merilis Alive. Itu juga unik. Hanya setnya itu di sebuah apartemen, tiba-tiba begitu keluar
sebagian orang udah digigitkan dari zombie, nggak tahu asal muasalnya itu Iya. wabah atau apa segala macam nggak Iya. tahu. Tapi lagi-lagi itu satu ide yang menarik gitu loh. Artinya mungkin penonton di sana sukanya horor selain hantu The Ring yang rambut panjang atau apa segala macam, ya mungkin alternatifnya yaitu dong yang berdasar kepada wabah gitu. Iya. Tapi salah satu film yang tentang wabah yang cukup masuk akal itu Inferno. Ya. Jadi dia menciptakan wabah, justru memang kalau ini wabah dilepas, separuh penduduk bumi akan hilang. Tetapi akan menyelamatkan penduduk bumi sampai 100 tahun ke depan. Jadi daripada kalau ini nggak dilepas, ini dalam 50 tahun aja udah 2 kali lipat. Ya kan, tahun 70 itu penduduk dunia itu 4 miliar. 50 tahun kemudian udah 8 miliar seluruh dunia. Nah ini 50 tahun kemudian 16 miliar Nah, penduduk. soalnya kalau itu kan yang lepas wabahnya nggak ikut mati kan. Ya. Kalau mau dia ikut mati gitu. Jadi artinya Sekarang logikanya aja Ki, gitu kan. ini dia itu menyelamatkan 100 tahun, Iya. dia merbanin separuh, tetap nggak benar. Iya, Dari tapi dianya pengen hidup sendiri. Iya, Iya. kan. Itu. Kalau mau dia duluan mati. Iya, dia duluan mati. Kalau ini kalian bertiga film-film horor pandemi apa yang pernah kamu tonton? Namanya apa yang dilakukan sama pandemi itu? Apalah kira-kira? Aku lupa Kan sih ada nama filmnya. film Hollywood juga itu yang dibintangi sama Brad Pitt tuh, World of Z. World Kan of Z, juga ya. Ya. nggak Itu tahu salah satunya. wabah terjadi atau diciptakan sampai dia akhirnya menemukannya di Swiss. Gitu. Iya. I'm Legend juga ya. Resident Legend. Evil juga kan? Ya, kalau Resident Evil, ya, Hampir Evil itu mirip. basically dia memang dari game. Game dan Iya, game. iya. ya bisa bikin juga film cinta yang situasi pandemi. Hmm. Kita cinta dari Makan pandemi. lagi. Kita cinta dari pandemi. Ki, please. Waduh, kalau udah pegang gitar gue suruh baca puisi. Iya. Ada tanda-tanda. Kita coba dengarkan puisi Mbak Ati tentang Iya. film horor. Bukan horor nih, corona. Oh. Corona. Corona Karena tadi sumber idenya inspirasi. kan corona menginspirasi Inspirasi, film. iya. Cerita film. Oke. Corona inspirasi cerita. Selalu ada cerita di balik peristiwa. Selalu ada hikmah di balik bencana. Persoalannya adalah kita sulit memetik hikmah dan manfaat. Harus bagaimana kita? Apakah diam membisu atau hanya diam termangu? Kita harus bergerak. Kita harus beradaptasi. Bahwa kita harus melangkah. Pendek aja, Pendek aja. panjang. Jadi walaupun corona harus melangkah. Harus melangkah. Ketika PSBB sudah tidak lockdown lagi. Iya. Kalau enggak diam di rumah. Tapi mesti harus melangkah ke jalan yang benar. Jalan yang tidak benar juga nggak apa-apa. Untuk membenarkan mereka yang tidak benar. Oh iya benar, bagus tuh. Ngeles aja. Bagus, bagus. Itu namanya tersesat di jalan yang benar. Iya, harus jalan yang benar. Ya sekali lagi terima kasih teman-teman Bang Kiki, Helen, Velin, terus Elsa juga kasir siapa? Christine. Ini pagi yang indah lah ya. Pagi yang indah. Pagi yang indah kita ngobrol, banyak yang manfaat bisa kita petik, kita bisa tukar cerita, Benar. kan? Bisa menyampaikan. Pikir ya kan. Ya akan ada terus ya Bang Kiki ya diskusi-diskusi sampai Jakarta Jakarta Horror Screen Festival benar-benar selesai. Jadi nanti rencananya Jakarta Horror Screen bisa jadi launchingnya di sini nanti. Oh, di warung Koto. Konsepnya begitu. Pemenang Jakarta Horror Screen Festival. Judulnya apa? Yang bacain Pak Toto. Bisa. Ininya pakai baki. Pakai baki gorengan. Masalah.
Nggak masalah. Siapa Toto? Siap. Siap jadi panitia ya. Mantap. Tapi ada rencana sih secara simbolis aja. Iya di sini nanti kita umumin aja secara virtual. Mungkin karena ini nggak ada, tadinya kan memang kita mau bikin Jakarta Horror Screen Festival ini kan sebagai wadah apresiasi memberikan harga kepada sinias dan filmmaker nasional, Ya. khususnya untuk di Depok, ya kan. Dari mulai skrip, ya kan, segala macamnya lah. Tapi karena situasinya memang tidak memungkinkan, Saat ini. tidak ada, maka kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman. Udah kita seremonial aja memberikan sertifikat penghargaan kepada semua narasumber yang terlibat dalam talk show Jakarta Horror Screen Festival. Jadi nanti secara simbolis beberapa dari mereka kita undang, jika selebihnya mungkin dikirim ke teman. Tanpa mengurangi rasa hormat. Ya. Nah, mungkin kasih catatan juga ya film-film apa yang tetap eksis gitu ya. Eksis di Film yang masa Iya, pandemi. masa pandemi. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Ya, semoga kita segera berjumpa lagi di episode ke-13 ya, Pak. Sekarang 12, 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.